Sesi bincang-bincang tentang jantung sehat dengan Dr. Fahrul Oktavian, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kepada dokter kami persilahkan. Tepuk tangan dulu dong untuk Dr. Fahrul. Silahkan dokter, permisi. Aduh. Terima kasih. Silahkan duduk dokter. Oke. Ya, dokter bagaimana kabarnya dok pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Cerah sekali di sini ya. Warnanya orange. Iya dok, sudah semangat semuanya tadi habis jalan sehat, terus ada senam juga kegiatan kardio kita, terus tadi sudah ditutup dengan kegiatan pembagian door prize begitu. Sayangnya cuma belum ada yang sarapan ya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini pada pagi hari ini gitu. Mungkin dokter bisa disapa dulu untuk seluruh audiens kita pada pagi hari ini ya dok. Puter, ada hadapnya puter, hadap sana. Ya, Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta Jalan Sehat ya di Rumah Sakit Umum Daerah Patut Paju. Pada Pak Dir, Pak Wadir, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa sedikit berbagi ilmu ataupun manfaat lah supaya jantung kita semua bisa sehat. Baik, Pak Dokter Nurul. Tadi kan Pak Dokter sudah mengatakan terkait jantung sehat, Dokter G. Dok, sebenarnya jantung sehat itu yang seperti apa sih dok? Apakah ada kriterianya atau mungkin ada ciri-ciri khususnya di mana jantung kita dikatakan sehat itu dok? Ya, jadi sesuai tema kita dari kami dari Persatuan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia, tahun ini kita merayakan World Heart Day pada tanggal 29 September dengan tema Know Your Heart Use Your Heart. Nah, gimana kita harus tahu jantung kita yang sehat itu seperti apa? Nah, ini yang ingin kita sharingkan. Pertama, tentu dari sisi kemampuan fisik ya, jantung kita itu sebagai motor dari seorang manusia istilahnya. Kapan sih kita disebut sehat jantungnya? Ketika kita mampu melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan misalkan aktivitas yang membutuhkan kekuatan fisik tanpa ada batasan atau hambatan. Kita mampu melakukan hal tersebut. Seperti apa dok batasan atau hambatannya? Ya, katakanlah kita berjalan atau bekerja seperti hari-hari itu tidak ada keluhan sama sekali. Kita tidak mudah lelah, kita merasa fit, segar, bugar setiap hari. Itu yang pertama dari sisi keluhannya. Jadi bebas dari keluhan. Contohnya keluhan yang tadi. Terus dari tanda-tanda yang lainnya gimana? Secara fisik tentu tekanan darahnya normal, denyut nadinya normal, dan kalau diperiksa jantungnya, irama jantungnya juga normal, kemudian tidak ada kelainan di rekaman jantungnya. Itu adalah tanda yang lebih jauh lagi misalnya bagaimana jantung kita normal. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi untuk tanda-tandanya sendiri itu bisa kita cek sendiri dok ya. Untuk tanda-tanda jantung sehat kita itu di mana setiap harinya itu tidak ada hambatan dalam menjalani aktivitas, kalau jalan mungkin tidak mudah lelah, dan juga ketika dicek yang paling sederhana mungkin tensinya dan juga tadi cek nadi sendiri itu masih iramanya normal juga dok ya? Ya betul. Jadi kalau kita jauh dari fasilitas kesehatan katakanlah, kita bisa paling tidak minimal mengecek nadi kita sendiri. Itu adalah hal yang paling mudah dilakukan. Gimana caranya? Sederhana sekali sebenarnya. Cukup pegang pergelangan tangan kita, lalu rasakan jari tengah dan jari telunjuk ini ditaruh di sekitar tulang jempol ya. Nanti ditaruh di sana, geser agak ke tengah sedikit, nanti keraba kok itu ada yang berdenyut di situ. Dok, nggak keraba denyutannya. Nah itu hati-hati malahan. Kok nggak keraba ya denyutannya, atau denyutnya lemah sekali misalkan. Ada yang seperti itu, yaitu segera periksakan. Nanti dicek di raba di nadinya tersebut apakah denyutannya lebih dari 50 kali per menit misalnya, atau lebih dari 100 kali per menit, atau kurang dari 50 kali per menit. Kalau dia ada yang seperti itu, segera periksa. Dan yang terakhir iramanya, dia beraturan apa enggak denyutnya. Nah, kalau dia sudah tidak beraturan berarti
curiga ada sesuatu, maka boleh periksakan ke dokter jantung. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi untuk memeriksakan jantung kita itu sebenarnya nggak harus pakai alat-alat yang mahal, nggak harus ke tempat fasilitas kesehatan yang paling lengkap juga, karena kita bisa ngecek sendiri di rumah pun bisa dok ya, dengan cara sederhana, dengan Ya. cara menari, mengecek nadi sendiri begitu. Betul, meraba nadi sendiri. Nah, kalau sudah itu dikerjakan ternyata aman-aman saja, boleh kalau misalkan di di sekitar rumah atau di sekitar tempat tinggal kita ada pemeriksaan kesehatan, boleh ikutan cek. Nanti kan dicek tensinya bagaimana, terus respirasinya gimana, nadinya seperti apa, dan kalau ada fasilitas pemeriksaan rekaman jantung bisa dicek juga. Nanti itu kan kelihatan. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Tadi kan sudah dijelaskan dok terkait bagaimana ciri-ciri terkait jantung yang sehat dan juga pemeriksaannya. Sekarang dok, bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan jantung kita supaya kita bisa tetap memiliki jantung yang sehat begitu? Ya, setelah kita tahu, oh ini yang sehat, namanya sehat, jantungnya sehat. Gimana cara kita mencapai jantung yang sehat, ya kan? Ada beberapa faktor, terutama yang bisa kita ubah. Kalau yang namanya faktor yang tidak bisa diubah, contohnya seperti keturunan, misalkan orang tua atau nenek sudah pernah ada riwayat sakit jantung, maka kita mungkin terkena, itu namanya keturunan. Tidak mungkin kita ganti nenek kita istilahnya. Maka itu tidak bisa diubah. Terus gender, saya laki-laki, misalkan usia 50 tahun ke atas, resiko terkena penyakit jantung lebih tinggi. Itu adalah resikonya, dan kita tidak bisa merubah hal tersebut. Nah, yang bisa kita rubah adalah faktor-faktor semacam yang pertama pola makan atau pola diet. Yang kedua stres, manajemen stres, ini penting banget. Yang ketiga adalah olahraga. Ketiga faktor ini masih bisa kita upayakan untuk kita perbaiki, kita tingkatkan. Nah, itu yang harapannya bisa memperbaiki kesehatan jantung. Baik, dokter tadi sudah mengatakan ada 3 faktor, yaitu ada diet, terus ada manajemen stres, dan juga olahraga. Mungkin dari masyarakat kita, baik dari masyarakat umum maupun tenaga kesehatan juga masih bingung dok, karena kan ada banyak sekali diet-diet, program-program diet di luar sana itu dok. Nah, diet yang seperti apa sih dok yang kira-kira direkomendasikan untuk kesehatan jantung ini? Oke, jadi memang banyak banget ya diet di masyarakat. Ada yang bilang puasa 12 jam, ada yang puasa 24 jam, 48 jam. Itu kalau kuat. Tapi sebagian besar kami dari dokter spesialis jantung menganjurkan bahwa diet seperti apa sih? Pertama, batasi asupan garam. Garamnya itu jangan banyak kalau masak, maksimal sekitar 3 gram per hari. Gimana 3 gram? 1,5 sendok takar. Itu adalah maksimal konsumsi per harinya. Kalau bisa di bawah itu lebih bagus. Maka apa dampaknya kalau dikurangi asupan garam? Banyak. Yang pertama, dia akan menstabilkan tekanan darah kita. Dia untuk penderita yang sudah mengalami gagal jantung, mudah lelah, mudah sesak, dia tidak mudah sesak. Karena garam akan mengikat air, maka semakin banyak garam semakin dimakan, semakin asin makanan kita, air itu semakin banyak di dalam tubuh, tidak mau keluar dari tubuh, seperti itu. Akibatnya mudah lelah dia. Itu dari sisi garam. Kemudian apalagi yang bisa kita perbaiki adalah daging. Waduh, di Lombok ini paling sering yang namanya roah. Begawe banyak sekali dia begawainya. Dan biasanya memang betul banyak jamuan daging-dagingannya. Itu memang diperbolehkan, tetapi dibatasi paling banyak sekitar 300 sampai 500 gram per minggu. Bayangkan itu per minggu. Jangan dimakan setiap hari seperti itu. Apa yang terjadi kalau dimakan setiap hari? Ya menumpuk nanti kolesterol di dalam tubuhnya. Itu adalah sumber penyakit jantung. Kalau masih dikonsumsi dalam 500 gram itu masih tidak masalah, itu masih bisa ditolerir. Terus makanan apa lagi yang bisa baik untuk kesehatan jantung? Adalah yang kaya omega 3. Contohnya kalau di luar negeri mereka menganjurkannya makan ikan salmon, ikan trout.
Di Lombok ada nggak tuh? Susah nyarinya. Kalau di kita susah nyarinya, pakailah makanan yang lokal ada. Contohnya ikan laut boleh, ikan tuna boleh, ikan kerapu boleh, ikan teri juga bisa, ikan tongkol juga bisa. Tapi yang saya ingatkan jangan diasinkan ikan-ikan tersebut. Jadi orang di Indonesia itu senang mengasinkan makanan. Akibatnya garamnya tinggi. Dok, ini ikannya dari laut. Nggak apa-apa kok ikan itu dari laut. Dia tidak mengandung garam yang tinggi di dalam dagingnya, tidak masalah. Kalau ikan yang dari darat gimana? Ikan di darat ada ikan air tawar ya. Ikan air tawar itu juga boleh. Tetapi dia tidak mengandung omega 3 yang banyak. Dia hanya mengandung protein aja dia. Sehingga kurang dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Tetapi masih boleh dikonsumsi. Kemudian dok, pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah boleh nggak ikan ini digoreng? Digoreng atau harus direbus? Sebenarnya kalau dia digoreng, memang dia meningkatkan sisi kolesterolnya dari minyaknya, tergantung minyak yang kita gunakan. Kalau kita bisa menggunakan minyak yang lebih baik, minyak zaitun misalkan, itu bagus. Tapi kalau enggak, ya pakai minyak sawit biasa nggak apa-apa. Cuma ya jangan sering-sering juga. Lebih baik divariasikan, misalkan direbus dia, misalkan seperti itu. Ya, terima kasih dok jawabannya. Karena memang masyarakat Lombok ini suka begawe dok ya, terutama di sehari bisa begawe 2-3 kali. Pagi begawe, siang begawe ke tempat yang berbeda, malam ada lagi begawenya. Dan juga terkait bumbu dok, karena Lombok kan kayak kurang gitu dok kalau nggak pedas sama asin. Jadi kayak ibaratnya kurang maik begitu makanannya dok ya. Iya betul. Memang itu yang jadi problema di masyarakat kita, makanya nggak heran cukup tinggi kasus darah tinggi atau hipertensi. Akibat ya itu tadi memang budaya di kita yang masih seperti itu. Baik dok, mungkin kita lanjut ke yang kedua tadi dokter sebutkan terkait manajemen stres. Sebenarnya stresnya itu yang seperti apa sih dok dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, stres sebenarnya stres itu terbagi menjadi dua dia. Ada stres secara fisik dan stres secara mental. Stres secara fisik artinya pekerjaan dia sangat ekstrim. Waduh, dia bekerja sangat keras sekali. Misalkan dia menggarap sawah seluas 1 hektar sendirian. Wah, ya palang. Dia harus bisa memanage itu. Artinya apa? Kurangi pekerjaan tersebut. Misalkan dia dibantu dengan orang lain. Itu bisa. Yang kedua, kalau memang dia mengerjakan itu sendirian, maka dia butuh waktu untuk beristirahat, memberi kesempatan tubuhnya atau jantungnya beristirahat. Kira-kira 6-7 jam. Itu yang idealnya seperti itu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah stres secara mental. Jelas kalau ini mungkin ada beban pikiran tertentu, entah permasalahan keluarga atau anak atau orang tua atau bahkan dengan warga sekitar misalkan. Nah, stres semacam ini juga perlu dikelola. Gimana cara kelolanya? Tentu mulai dari yang sederhana, belajar berpikir positif supaya tubuh kita juga merespons secara positif. Kemudian bila ada masalah bisa diselesaikan secara segera mungkin atau minta bantuan yang lebih bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau memang terus berkelanjutan ya hindari jangan sampai terjadi depresi misalkan gitu. Kalau sudah terjadi depresi segera mencari bantuan. Di kita juga punya ada polipsikiatri, ada psikolog, itu dapat membantu memanage stres yang dimiliki oleh pasien atau orang sehingga stres tersebut akan berkurang. Memang kenapa kalau stres dok? Stres itu akan merangsang pengeluaran hormon kortisol namanya, hormon stres. Nah, hormon ini akan meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut nadi, meningkatkan produksi kolesterol. Semua itu akan membuat kombinasi menjadi penyakit jantung. Sebenarnya nggak hanya penyakit jantung, bisa stroke juga, ke sana juga bisa. Jadi kemana-mana dia penyakitnya nanti seperti itu.
berarti terkait kesehatan, istilahnya kesehatan di lingkungan kerja juga harus diperhatikan dok ya, terkait komunikasi terkait bagaimana cara kita membina komunikasi dengan teman-teman di tempat kerja juga, karena berpengaruh banget terkait kesehatan jantung kita. Iya benar. Jadi itu lagi hits juga kayaknya ya, namanya kesehatan di lingkungan kerja. Betul apa yang disampaikan tadi Dr. Harley, memang itu sangat penting, menjaga kesehatan mental kita istilahnya. Bila kita bisa berada di lingkungan yang positif, maka tubuh kita akan merespon positif dan kita lebih sehat di situ. Ada sih cara lainnya juga, bisa beberapa orang dengan cara beribadah. Oke, beribadah lebih baik, itu bisa mengurangi stres. Ada juga dengan meditasi atau yoga misalkan, itu juga bisa mengurangi stres. Banyak cara, tidak hanya dengan yang tadi saya bilang, itu sebenarnya masih banyak cara yang lain. Baik, terima kasih dokter. Mungkin tadi yang sudah disebutkan yaitu terkait manajemen stres dan juga di pola diet. Yang terakhir terkait olahraga dok. Olahraga apa sih dok yang bisa membantu untuk menyehatkan jantung kita? Kan ada banyak banget jenis olahraga dok. Gitu. Oke, yang berikutnya usaha untuk mensehatkan jantung kita, olahraga. Saya selalu menganjurkan olahraga. Seperti apa nih olahraganya dok? Itu pasti pertanyaannya. Olahraga aerobik sebenarnya yang paling baik. Aerobik itu seperti apa contohnya? Yang paling sederhana adalah berjalan kaki. Berjalan kaki. Jalannya segimana? Kira-kira 4.000 langkah per hari. Waduh dok, gimana ngitungnya 4.000 langkah? Sebenarnya nggak perlu dihitung pasti sih. Kalau zaman sekarang kan canggih tuh, ada jam tangan canggih, ada HP canggih, bisa ngitung dia berapa langkah yang sudah kita lalui. Tapi kalau kita nggak punya gadget itu, kira-kira 30-60 menit setiap hari kita berjalan. Itu mampu menurunkan resiko serangan jantung sekitar 16% misalkan. Kalau dengan berjalan saja bisa tanpa ada keluhan, boleh ditingkatkan menjadi jogging namanya. Jogging itu lari kecil. Lari-lari kecil. Lari-lari kecil ada dua intensitas. Dia bisa intensitas sedang, bisa juga intensitas berat. Kalau yang sedang itu kira-kira sekitar 3-5 kilo misalnya per hari. Berapa kali seminggu dok yang kayak gitu? 3-5 kali boleh. Kalau 3 kali aja udah cukup, merasa segar, ya udah 3 kali nggak apa-apa. Punya waktu lebih misalkan, saya pengen 5 kali dok, boleh, tidak masalah. Itu lebih bagus lagi. Itu jogging yang intensitas sedang. Kalau yang intensitas berat, dia jaraknya jauh lagi, lebih di atas 5 kilo dia joggingnya. Kira-kira bisa sampai 7 kilo, sampai 10 kilo, itu boleh. Tapi yang kayak gitu biasanya sudah lebih biasa lari dia. Ya kan lagi musim juga tuh olahraga lari. Boleh, itu nggak masalah. Sama 3 kali seminggu saja sudah cukup kok itu. Tidak perlu sampai setiap hari yang seperti itu, nggak masalah. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Tadi kita sudah banyak bahas terkait bagaimana sih cara menjaga kesehatan jantung kita. Itu ada menjaga pola dietnya, terus ada manajemen stres, bagaimana cara mengelola stres, dan juga terakhir dengan jangan lupa untuk berolahraga. Nggak harus setiap hari dok ya olahraganya? Iya, nggak harus setiap hari. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang punya sepeda misalkan, wah itu lebih bagus lagi, bisa bersepeda, tidak masalah. Pilihan lainnya apa lagi dok? Berlari, senam boleh, senam. Bagi penderita atau orang yang berat badannya berlebih, saya anjurkannya berenang. Kenapa berenang? Karena di saat berenang itu berat badan tidak menjadi halangan untuk berolahraga, dan itu tidak merusak sendi. Rata-rata kalau berat badannya tinggi, sendi lututnya itu sudah berat, sudah mengalami peradangan yang lama, akibatnya mudah nyeri dia kalau dia jalan atau dia lari, bahkan senam pun dia sakitan. Maka pilihan yang terakhir adalah berenang. Itu yang bisa dikerjakan. Kan kita banyak pantai ya, bisa berenang. Di kolam renang juga bisa. Di kolam renang boleh, di pantai boleh. Iya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya tadi. Mungkin dokter saya izin untuk membuka sesi tanya jawab ya dok. Ya
Ya, Mungkin silakan. kita persilahkan Boleh, untuk boleh. 2 orang penanya, dan yang bertanya nanti akan mendapat hadiah door prize. Silakan untuk yang mau bertanya. Dipersilakan. Oh ibu silakan, boleh maju ke depan, guys. Di sini aja. Silakan. Kemudian diperkenalkan namanya, terus dari bagian mana unitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bek Noventrawati dari unit UTDRS. Nah dokter mau bertanya, kenapa suka apa namanya agak paha itu suka agak kram-kram gitu dok? Sama kalau tidur tangan agak ketepukan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, boleh. Terima kasih Mbak. Bisa sini deh. Ibu bisa perkenalkan namanya, asalnya, terus pertanyaannya deh. Saya mau nanya. Oh, ibu dari Sri dari ini saya mau renang itu boleh dipancing soalnya lututnya tuh Iya. Baik, terima kasih atas. Ibu G, boleh ke sini dulu G. Mungkin pada dokter Nurul dipersilahkan. Oh untuk iya. menjawab, G. Jadi pertanyaan pertama tadi kaki kram, tangan kesemutan. Ya, sebenarnya itu adalah tanda-tanda dari kurang olahraga sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi ketika otot kita mengalami kram, dia kurang yang namanya pemanasan sebelum olahraga. Bisa jadi itu. Stretchingnya kurang, sehingga otot-otot kita tidak lentur dalam menghadapi kegiatan. Kegiatannya apa? Bisa olahraga, bisa bekerja atau apapun. Sehingga pada saat bekerja, aduh kram, aduh sakit, itu bisa. Namun memang ada beberapa gangguan seperti kegangguan elektrolit yang mampu menyebabkan rasa kram kaku di otot-otot itu bisa. Itu kalau memang keluhannya semakin parah maka bisa dicekkan. Tetapi kalau keluhannya masih ringan, itu paling sering disebabkan kurang stretching atau kurang olahraga saja. Lantas bagaimana dok kalau tangan kita sering kesemutan? Tangan yang kesemutan itu diperhatikan terlebih dahulu. Apakah kedua tangan disertai dengan kedua telapak kaki juga? Itu namanya bisa neuropati perifer. Neuropati perifer dapat disebabkan oleh banyak hal. Bisa mulai dari diabetik neuropati, bisa juga ada gangguan di kolesterol yang tinggi, itu juga bisa. Atau ada saraf tepi yang terjepit, itu juga bisa. Misalkan orang tersebut sering bekerja menggunakan komputer, maka bisa saja dia mengalami saraf terjepit di area pergelangan tangan, dan itu menyebabkan kesemutan di area permukaan tangannya. Jadi kalau ibu mengalami kesemutannya hanya sebelah tangan saja, bisa jadi itu termasuk yang mungkin saraf terjepit seperti itu. Terima kasih dokter. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua dari dokter terkait berenang di laut, karena keluhannya itu dengkulnya itu sakit begitu dokter. Mungkin lebih ke karena dengkulnya itu sakit sehingga untuk olahraga yang lain itu agak berat dan memilih untuk berenang sebagai alternatif olahraganya begitu. Bagaimana dok tanggapannya? Untuk Saya berenang, tahu perasaan Anda. bagi penderita yang memang Kepanasan, mengalami ya. masalah di lutut, dianjurkannya adalah berenang seperti yang tadi Sabar, saya Dok. sampaikan. Boleh tidak dok berenangnya di laut istilahnya? Kalau ibu bisa berenang di laut, boleh, nggak masalah. Tapi jangan terlalu tengah. Itu berbahaya. Bisa tenggelam nanti. Ibu nggak nyari sehat tapi tenggelam, itu bahaya ya. Cukup ibu bisa bergerak dengan bebas di tepi pantai, pantainya rame, tidak terlalu dalam, maka itu sudah cukup membuat ibu bergerak berenang.
misalkan rumah saya dekat pantai dok, saya bisa tiap hari nih. Boleh, nggak apa-apa, itu bagus sekali. Rumah saya ada di gunung dok, nyari pantainya jauh banget misalkan. Maka kita sesuaikan lagi dengan tempat tinggalnya kita. Tempat tinggal kita di gunung, ya sudah kita berolahraga dengan yang ada di sekitar situ. Misalkan dia naik turun bukit misalkan, itu sudah cukup juga untuk menjadi sebuah olahraga. Baik, terima kasih dokter atas jawaban dan penjelasannya tadi. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab sekali lagi. Ya, oke, boleh mbaknya ya. Yang pertama angkat tangan. Ini pasti ngejar door prize ini. Boleh perkenalkan namanya, dari unit mana, dan pertanyaannya ya. Nama saya Benian, unit tempat jenazah. Saya mau nanya dok, kenapa ya kalau ngelihat dokter hati saya berdebar-debar? Serius dok, serius. Serius. Pertanyaan saya, kenapa kalau saya puasa rada-rada jantung saya kurang ini, nggak terlalu apa ya, perdebarannya nggak teratur gitu kalau saya lagi puasa. Makasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nurti. Saya mau nanya Pak Dokter, bagaimana cara menjaga jantung saya supaya jangan terlalu sering berdebar kencang itu Pak Dokter, dan suka cemas, dan kadang-kadang kalau malam kadang-kadang nggak bisa tidur, cemas, kadang-kadang begitu Pak Dokter. Saya asalnya dari Baru Salam, Lumoke Baru Salam. Oke, lumayan bikin deg-degan tadi mbak ya. Pertanyaannya mirip-mirip dok, terkait keluhan berdebar. Keluhannya yang satu bila puasa suka berdebar, yang satu lagi bila malam hari suka berdebar dan juga cemas, gitu dok. Mungkin bisa satu kali dijawab. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi gini, pada saat kita berpuasa, tentu kita menahan makan dan minum. Di saat itu, tetapi kita tetap beraktivitas seperti biasa, ya kan? Nah, apabila kita pada saat sahurnya kita kurang minumnya atau kurang porsi makanannya itu kurang variatif, maka asupan nutrisi kita menjadi kurang. Misalkan dia kurang elektrolit. Nah, di saat itu aktivitas kita tinggi, maka cairan kita juga habis terpakai, mulai dehidrasi, terjadilah ketidakseimbangan elektrolit tersebut, maka dapat terjadi gangguan pada jantung. Gangguan dari elektrolit mampu membuat jantung kita berdebar menjadi lebih kencang atau menjadi tidak beraturan, seperti itu. Nah, apabila hal itu sudah terjadi, mungkin bisa segera diperiksakan ya dok ya, diperiksa, direkam jantungnya benar atau tidak, seperti itu. Kalau ternyata tidak ada masalah, berarti rasa berdebar itu dapat disebabkan oleh dehidrasi saja. Dehidrasi atau kekurangan cairan akibat puasa. Nanti setelah dia berbuka puasa, dia minum lagi yang cukup untuk menggantikan cairan tersebut, ya dia sehat kembali. Itu bisa. Kemudian gimana kalau stres terus berdebar? Ya itu adalah yang harus dikelola sebenarnya stresnya. Karena stres ini menjadi pemicu kenapa dia menjadi berdebar. Beberapa orang ada yang mengalami gangguan seperti ini, maka tentu harus diatasi stresnya terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa diatasi dengan sendiri, bisa minta bantuan kepada orang lain. Kalau dengan orang lain juga tidak bisa membantu, masih terus mengalami kecemasan, ibu bisa konsultasikan dengan psikolog kami atau dokter spesialis psikiater kami. Itu bisa, nanti dibantu di sana. Kemudian yang ingin saya sampaikan kalau untuk ada keluhan berdebar adalah jangan lupa diraba nadi sendiri, kemudian dicek teratur apa enggak pada saat berdebar tersebut. Kalau memang ada tidak teratur, segera periksakan.
dan nanti akan dibantu oleh dokternya. Berapa pasien seperti itu? Terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin tadi sudah menjawab Bu Nge untuk keluhannya dan juga pertanyaannya. Tadi kita sudah banyak banget membahas terkait bagaimana kesehatan jantung, di mana tadi ciri-cirinya itu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari tidak ada keluhan dok ya, seperti tidak mudah lelah juga, tidak ada keluhan seperti kesemutan dan juga pusing. Dan juga untuk mengecek kesehatan jantung itu caranya itu sangat mudah bisa dibilang dokter Nge, dengan cara sederhana yaitu menari, yaitu meraba nadi sendiri, bisa dicek sendiri di rumah menggunakan 3 jari, diraba di dekat bagian jempol tangan. Lalu tadi juga udah bahas bagaimana cara menjaga untuk kesehatan jantung kita, yaitu dengan cara diet yang benar, mengurangi garam dan juga membatasi konsumsi daging. Lalu ada cara manajemen stres, bagaimana cara mengelola stres kita, dan juga yang terakhir itu berolahraga, di mana olahraga yang direkomendasikan untuk jantung ini adalah olahraga kardio, yaitu seperti berlari, bersepeda, dan juga berenang. Tadi juga sempat dibahas terkait apabila ada keluhan seperti berdebar-debar dan juga kecemasan, itu di Rumah Sakit Teripat sendiri sudah menyediakan layanan dokter spesialis jiwa dan juga psikolog untuk berkonsultasi terlebih dahulu, begitu ya dok. Oke. Mungkin terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Fahrul Atakian, spesialis jantung dan pembuluh darah. Materi yang sangat menarik sekali. Kita akan ketemu di lain waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.